syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibunda tercinta, Ibu Kepala Sekolah MI Darus Saadah dan Dewan Guru, matta'annallahu bituli wa hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Yang saya sayangi murid-murid MI Darus Saadah yang cerdas dan soleh-solehah, serta teman-teman online yang berbahagia yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens ngegerutu, nanti aku dipukul, bisa sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan terukur, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia sampai akhir. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda termulia, is the best man leader of leader, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan saya Silmi Ainaya yang cantik rupawan. Hadirin yang dirahmati Allah, kultum hari ini menceritakan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dulu pada zaman Bani Israel ada seseorang yang sangat ahli ibadah dan ahli puasa. Ia bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau mampu beribadah hingga 1000 bulan, yang malamnya diisi dengan sholat malam dan siangnya diisi dengan berpuasa. Dan selama 1000 bulan ia juga selalu ikut dalam berperang dan berjihad melawan musuh-musuh Allah. Dalam berperang, ia hanya membawa bekal satu senjata, yaitu tulang rahang unta. Tetapi ia selalu menang. Bahkan tidak ada seorang musuh pun yang bisa mengalahkannya. Beliau adalah seseorang yang sangat gagah perkasa. Bahkan musuh-musuhnya sampai membuat sayembara yang isinya barang siapa yang bisa mengalahkan Sam'un akan mendapatkan emas permata yang berlimpah. Singkat ceritanya, istri Sam'un tergiur dengan sayembara tersebut, sehingga ia membantu pembunuhan suaminya, yaitu Sam'un al-Ghazi. Tetapi saat Sam'un ingin dibunuh, tatkala ia sedang tertidur, karena istrinya memberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya, bahkan rantai besi yang sangat kuat ketika dililitkan di tubuhnya, besi itu akan hancur seketika. Saat ia terbangun, ia sadar bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap dirinya dan dibantu oleh istrinya, dan hal itu terjadi berulang-ulang kali. Karena ia sayang dan sangat cinta kepada istrinya, ia menceritakan tentang kesaktiannya. Sam'un berkata kepada istrinya, "Istriku, sepanjang rambutku tidak dipotong dan potongan rambutnya diikatkan ke tubuhku, maka tidak ada seorang pun dan satu senjata pun yang bisa melukai tubuh." Ketika sudah bercerita, pada malam harinya, ketika Sam'un sedang terlelap dalam tidurnya, istrinya diam-diam memotong rambut Sam'un dan mengikatkannya di tubuhnya. Lalu istrinya memberitahu kepada musuh-musuh Sam'un dan berkata, "Datanglah ke rumahku sekarang.
Sam'un sedang tidak berdaya dan sudah tidak punya kekuatan lagi. Saat itu juga musuh-musuh Sam'un datang ramai-ramai ke rumahnya, lalu menyiksa Sam'un sampai membutakan kedua matanya, serta bagian tubuhnya dipotong-potong. Ketika Sam'un sedang menderita dan luka parah, Sam'un berdoa kepada Allah dan doa Sam'un dikabulkan. Saat itu juga musuh-musuhnya hancur seketika, serta istri dan kerabatnya yang sudah mengkhianatinya ikut hancur juga. Dari cerita Sam'un tadi yang mampu beribadah, berpuasa, dan berjihad melawan musuh-musuh Allah, itu diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin beribadah seperti Sam'un selama 1000 bulan. Tetapi apakah bisa? Sedangkan umur kami jarang sekali yang mencapai 1000 bulan atau 83 tahun." Seketika Nabi terdiam. Ketika Nabi terdiam, turunlah wahyu untuk menjawab pertanyaan sahabatnya tersebut. Wahyu tersebut adalah surah Al-Qadar yang isinya menceritakan tentang Lailatul Qadar jika dipergunakan dengan ibadah yang baik melebihi ibadah 1000 bulan, khairum min alfi sahri. Jadi, jika kita menginginkan nilai ibadah melebihi ibadah 1000 bulan, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu, kapan Lailatul Qadar turunnya? Sesuai ajaran Rasulullah, kita disuruh menunggu Lailatul Qadar dengan cara 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Yuk kita betul-betul memperbanyak ibadah dan meningkatkan ibadah kita. Maka yuk sama-sama kita menjemput Lailatul Qadar. Yuk sama-sama kita memperbanyak ibadah kita. Maka tinggalkan atau kurangi tidur, kurangi nonton TV, kurangi main HP, kurangi ngobrol dengan teman, dan semua itu kita ganti dengan memperbanyak ibadah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.